Kaisar Naga Abadi Chapter 1001 Bahasa Indonesia. 1001 Bab 1001 Melahap semuanya. Orang tua, beraninya kamu tidak menaati Tuan Muda Yunkong. Kamu mendekati kematian, dan Anda masih ingin menyelinap pergi. Tuan Muda Yunkong menyukai kedua gadis ini. Apa menurutmu mereka bisa kabur? Mata dingin Ling Kai menyapu Xiao Zhan, Aluo, dan Lei. Wajah Xiao Zhan, dan Lei menjadi pucat. Mereka tahu kali ini, mereka tidak dapat melarikan diri. Dan kamu, Nak, kamu benar-benar berani melukai kami. Anda hanya tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Hehe, bukankah kamu masih di tangan kami? Petik 2. Ling Kai memelototi Lu Ming dengan ganas dan menjilat bibirnya, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan membuatmu menderita semua siksaan di dunia dan membiarkanmu mati kesakitan. Lu Ming tiba-tiba menghela nafas. Sudah terlambat untuk menghela nafas sekarang. Ling Kaisen berkata dengan dingin. Aku menghela nafas. Aku sedang ingin minum, tapi disela oleh beberapa anjing liar. Benar-benar kesenangan yang mematikan. Lu Ming menghela nafas. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dia mengambil teko anggur di atas meja dan berkata, namun, anggur itu memang anggur yang enak. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Dengan itu, Lu Ming membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Anggur di dalam guci berubah menjadi kolom air dan terbang ke mulutnya. Lu Ming meneguk semua airnya. Semua orang tercengang. Kamu, tidak diracuni. Bagaimana mungkin? Xiao Hongyun berteriak tak percaya, mengira dia sedang bermimpi. Dia dengan jelas melihat Lu Ming minum banyak gelas anggur. Bagaimana mungkin dia tidak diracuni? Terlebih lagi, Lu Ming telah menghabiskan sisa anggurnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lu Ming tidak takut dengan racun? Ling Kai dan yang lainnya juga tercengang. Merekalah yang membawa racun jantung salju. Mereka telah memberi obat penawar kepada Xiao Hongyun dan Xiao Ning terlebih dahulu dan kemudian meracuni anggur dan piring. Target utama mereka adalah Lu Ming. Di mata mereka, Lu Ming adalah yang paling berbahaya. Xiao Zhan dan yang lainnya bukanlah ancaman bagi mereka. Ternyata prosesnya sangat lancar. Xiao Hongyun dan putranya berhasil membawa Xiao Zhan dan yang lainnya ke sini. Lu Ming dan yang lainnya juga berhasil minum dan makan. Selain itu, Lu Ming paling banyak minum dan makan paling banyak. Tapi bagaimana Lu Ming bisa baik-baik saja sekarang? Ling Kai lebih tahu dari siapapun betapa kuatnya racun jantung salju. Xiao Zhan, dan Lei sedikit linglung. Kemudian, mata mereka menunjukkan secercah harapan. Lu Ming baik-baik saja. Tadi, mereka sudah putus asa, tapi sekarang, harapan telah lahir kembali. Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa saat saya mengambil cangkir anggur, saya tahu bahwa anggur itu beracun. Lu Ming memandang Xiao Hongyun dengan jijik dan tersenyum tipis. Jika kamu tahu, kenapa kamu masih minum? Xiao Hongyun masih tidak percaya. Karena itu anggur yang enak. Bagaimana saya bisa menyia-nyiakannya? Selain itu, saya juga ingin melihat trik apa yang kamu mainkan. Lu Ming tersenyum dan berdiri. Cahaya berputar di sekujur tubuhnya dan aura dingin terpancar darinya. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkannya ke Xiao Zhan, seorang, Lei dan Luo. Kekuatan melahap yang sangat besar meledak dan cahaya putih terbang keluar dari mereka bertiga. Saat cahaya putih terbang di udara, lapisan es kristal putih muncul di udara. Cahaya putih terus terbang ke telapak tangan Lu Ming dan dimakan olehnya. Xiao Zhan, wajah Lei dan Luo juga memerah. Racun di tubuh mereka telah didetoksifikasi. Xiao Hongyun, Xiao Ning, Ling Kai, dan yang lainnya membelalak kaget. Mereka belum pernah mendengar metode detoksifikasi seperti itu. Sekarang giliranmu. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan, dan niat membunuh yang tajam muncul. Tidak bagus, mundur. Jantung Xiao Hongyun berdetak kencang. Tanpa ragu, dia menarik Xiao Ning dan segera mundur. Mereka cepat tapi Lu Ming lebih cepat. Sosok Lu Ming bergerak dan dia muncul di depan Xiao Hongyun dan Xiao Ning seperti aliran cahaya. Dia menunjuk dua jari dan keduanya tidak dapat menahan diri saat dantian mereka disentuh oleh jari Lu Ming. Puff!
Puff! Seperti balon yang meledak, Xiao Hongyun dan Xiao Ning menjerit saat tubuh mereka terlempar dan jatuh ke tanah. Aura mereka lemah, dan mereka seperti orang biasa. Budidaya mereka telah dilumpuhkan oleh Lu Ming. Ah! Ah! Kultivasiku! Kultivasiku! Xiao Hongyun dan Xiao Ning sama-sama berteriak putus asa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Awalnya, dia ingin mengandalkan Ling Yunkong untuk naik pangkat. Sekarang, dia tidak berhasil menjilat Ling Yunkong dan budidayanya lumpuh. Dia menjadi cacat. Semua harapan hilang. Pergi-pergi. Murid Ling Kai berkontraksi tajam saat dia berteriak berulang kali. Dia sendiri hendak mundur. Bus! Lu Ming tiba-tiba muncul di depan Ling Kai, meraih lehernya, dan mengangkatnya ke udara. Lepaskan, biarkan aku pergi, apa yang ingin kamu lakukan? Saya laki-laki Tuan Muda Yunkong. Ling Kai berteriak dan mencoba mengancam Lu Ming. Angsa, melahap. Lu Ming meludah dengan dingin. Kekuatan melahap tiba-tiba meletus. Ling Kai menjerit dan terus meronta, namun yang membuat ngeri semua orang, tubuh Ling Kai menyusut seperti bola dan akhirnya berubah menjadi mayat kering. Haus darah, ini adalah teknik haus darah dari hall berdarah dingin. Kamu dari hall yang berdarah dingin, ayo, ayo. Orang-orang lain dari Sekte Gunung Terapung berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri. Apakah aku membiarkanmu pergi? Kalian semua, tetaplah di sini. Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan mengepalkannya di udara. Ledakan. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak dan menyelimuti semua orang di Sekte Gunung Terapung. Orang-orang ini berteriak ngeri. Kekuatan darah, darah, esensi vital, dan hal-hal lain terbang keluar dari tubuh mereka dan dimakan oleh Lu Ming. Perasaan ini terlalu menakutkan. Dia telah melihat dirinya dilahap dan orang-orang di sekitarnya berubah menjadi mayat kering. Tidak, mereka berteriak kesakitan. Namun, setelah beberapa saat, semua orang dari Sekte Gunung Terapung berubah menjadi mumi dan Lu Ming melahap semuanya. Hampir semua orang ini menggeluti konsep air. Pada saat ini, konsep air Lu Ming mulai meningkat karena terus disempurnakan oleh 9 garis keturunan naga. Hanya Xiao Hongyun, Xiao Ning, Xiao Zhan, Ke dan Lei yang tersisa. Orang-orang dari Sekte Gunung Terapung semuanya telah mati. Bau busuk memenuhi aula. Lu Ming menoleh dan melihat Xiao Ning. Dia memandang Lu Ming dengan ngeri. Dia sangat takut sampai dia buang air kecil. Wajah Xiao Hongyun juga pucat dan putus asa. Xiao Zhan dan dua lainnya juga memandang Lu Ming dengan kaget. Saudara Lu, apakah Anda murid aula berdarah dingin? Petik 2. Xiao Zhan bertanya. Aula berdarah dingin. Saya belum pernah mendengarnya, saya bukan murid hall yang berdarah dingin. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Bukan murid hall berdarah dingin. Xiao Zhan tampak menghela nafas panjang. Dia tampaknya sangat takut pada hall yang berdarah dingin. Senior Xiao, aku serahkan keduanya padamu. Lu Ming menunjuk ke arah Xiao Hongyun dan Xiao Ning. Mata Xiao Zhan dipenuhi dengan niat membunuh. Ayah, tolong selamatkan hidupku. Tolong lepaskan aku kali ini. Saya dibutakan oleh keserakahan untuk sesaat. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Xiao Hongyun mulai memohon. Kamu mengatakan hal yang sama sebelumnya. Kalian berdua makhluk jahat. Jika saya membiarkan Anda hidup, Anda hanya akan merugikan orang lain. Aku lebih baik membunuhmu sendiri. Xiao Zhan melangkah maju dengan niat membunuh. Kaisar Naga Abadi Chapter 1002 Bahasa Indonesia. 1210 Gunung Terapung Favorit Surga. Ayah, tolong lepaskan kami kali ini. Aku anak kandungmu. Xiao Hongyun memohon. Kakek, aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Itu bukan salahku. Ayahku menyuruhku melakukan ini. Ya, itu semua dia. Aku dipaksa olehnya. Xiao Ning berteriak dan memohon, menyalahkan Xiao Hongyun. Beraninya kamu memfitnahku. Jika bukan karena kamu bisa membaca buku bagus Ling Yunkong, apakah aku akan melakukan itu? Xiao Hongyun memandang Xiao Ning dengan tidak percaya dan marah. Kamulah yang memberiku ide ini sejak awal. Kaulah yang menyuruhku memanfaatkan Lei dan Zhen. Itu sebabnya saya mengundang Ling Yunkong ke rumah kami. Itu semua adalah idemu. Kakek, jika kamu ingin membunuhnya, bunuh dia. Aku tidak bersalah. Aku orang terakhir di keluarga Xiao.
Saya masih ingin mewariskan ahli waris keluarga Xiao. Ning yang sunyi berteriak, hewan, binatang, aku akan membunuhmu. Xiao Hongyun meraung dan menerkam ke arah Xiao Ning. Jangan mengira aku takut padamu. Xiao Ning juga bergegas menuju Xiao Hongyun. Keduanya terlibat adu fisik karena budidaya mereka lumpuh. Keluargaku malang, keluargaku malang. Wajah Xiao Zhan muram, seolah-olah dia tiba-tiba menua beberapa dekade. Setelah sekian lama, mata Xiao Zhan menunjukkan ekspresi tegas. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia berkata, apa gunanya dua sampah di dunia ini? Suara mendesing, cahaya pedang menyala, dan dua kepala terbang tinggi ke udara dengan rasa tidak percaya. Setelah membunuh Xiao Hongyun dan Xiao Ning, tubuh Xiao Zhan terhuyung seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Kakek, Ke dan Lei dengan cepat mendukung Xiao Zhan. Senior Xiao, kamu tidak boleh jatuh. Keluarga Xiao, Zhen dan Lei masih membutuhkanmu untuk menjaga mereka. Kata Lu Ming. Xiao Zhan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata, itu benar. Lei dan Zhen adalah harapan keluarga Xiao. Tidak boleh terjadi apa-apa pada mereka. Ayo tinggalkan kota Lishui dan menjauh dari Gunung Terapung. Aku akan mengirim kalian pergi dulu. Kata Lu Ming. Kemudian, mereka berempat memanfaatkan kegelapan dan meninggalkan keluarga Xiao. Namun, saat mereka meninggalkan keluarga Xiao, cahaya pedang terang menebas ke arah mereka. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia menggunakan esensi vitalnya untuk menggulingkan Xiao Zhan dan dua lainnya ke samping. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang menebas ke arah keluarga Xiao, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Separuh dari keluarga Xiao terbelah dua. Sekelompok sosok muncul di langit. Tatapan mereka dingin, dan tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Orang-orang dari Gunung Terapung. Ekspresi Xiao Zhan berubah. Sepertinya Ling Kai dan yang lainnya sudah mati. Untungnya, saya khawatir dan bergegas datang sendiri. Kalau tidak, kalian pasti sudah lolos. Suara dingin terdengar dari kejauhan. Seorang pemuda berjubah putih sedang melambaikan kipas lipat sambil berjalan di udara. Ling Yunkong, Xiao Zhan, seorang, Ke dan Lei berteriak ketakutan, wajah mereka berubah menjadi lebih jelek dan bahkan lebih putus asa. Ling Yunkong, salah satu dari 10 sekolah bela diri Gunung Terapung favorit surga, sebenarnya datang secara pribadi. Bus, bus, suara mendesing. Di sekitar keluarga Xiao, banyak sosok muncul dalam sekejap dan terbang ke langit, memandang ke atas. Pergerakan pedang tadi terlalu keras. Setiap orang dalam jarak 100 mil dapat mendengarnya. Mereka semua bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Orang-orang dari Gunung Terapung. Ling Yunkong. Itu Ling Yunkong. Ling Yunkong datang secara pribadi. Keluarga Xiao sudah benar-benar tamat. Seseorang mengenali Ling Yunkong dan berseru kaget. Saudara Lu, cepat pergi. Xiao Zhan memanggil Lu Ming dengan cemas. Kekuatan tempur Lu Ming tidak buruk, tapi dia jelas bukan tandingan Ling Yunkong. Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga di sekolah bela diri Gunung Terapung. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Banyak generasi tua yang bukan tandingannya. 10 pakar kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung. Sudut bibir Lu Ming membentuk senyuman. Ada sedikit semangat juang dan antisipasi di matanya. Sekte Gunung Terapung adalah penguasa benua tengah. Ia memiliki seorang kaisar yang bertanggung jawab dan berada pada level yang sama dengan Istana Dewa Langit Kaisar dan Sekte Mayat Langit. Lu Ming sangat ingin tahu tentang tingkat kejeniusan dalam kekuatan seperti itu. Meninggalkan. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Suara Ling Yunkong terdengar dingin. Matanya menyapu ke seberang ruangan dan akhirnya tertuju pada Ke dan Lei. Matanya menyala-nyala karena gairah. Dia telah bermain dengan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tapi dia belum pernah bermain dengan sepasang saudara kembar yang begitu murni dan cantik. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa bersemangat. Pak Tua, kamu harus bunuh diri. Dan bocah nakal itu, bunuh diri juga. Dengan begitu, aku masih bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh. Ling Yunkong berkata dengan acuh tak acuh. Hehe. Ini adalah keutamaan salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Saya akhirnya melihatnya hari ini,
tapi sungguh mengecewakan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di udara, ekspresi lebih dari 10 ahli sekte gunung terapung berubah. Wajah Ling Yunkong juga menjadi gelap. Dia menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, "Bagus, nak, kamu baik-baik saja. Dengan kata-katamu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membiarkanmu hidup, tapi aku akan membuatmu menyesal hidup." Ling Kai mengatakan hal yang sama sebelumnya, tapi sekarang dia sudah mati. Saya harap Anda berhak mengatakan itu. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Serang dan lumpuhkan dia. Mata Ling Yunkong dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melambaikan tangannya. Bang! Seorang tetua melangkah maju dengan garpu baja di tangannya. Auranya meningkat dan tekanan kuat menekan Lu Ming. Ini sangat mengejutkan. Alam embrio roh tingkat 6. Budidaya tetua ini telah mencapai alam embrio roh tingkat ke-6. Ledakan. Orang tua itu melambaikan garpu bajanya dan menghantamkannya ke arah Lu Ming. Hati-hati, saudara Lu, hati-hati. Xiao Zhan dan kakak beradik Xiao berteriak serempak, khawatir. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan tombak inti yang panjang terkondensasi. Tombak panjang itu tersapu dan mengenai garpu baja. Dengan dentang, garpu baja itu bergetar hebat dan terlempar. Lu Ming naik ke udara, tombak panjangnya berubah menjadi seberkas cahaya dengan raungan naga yang samar. Itu adalah teknik bela diri setengah dewa tingkat tinggi, seni tombak naga yang mempesona. Puci, tombak itu menembus pertahanan orang tua itu dan membunuhnya. Apa? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut. Lu Ming sangat kuat. Dia telah membunuh kultivator alam embrio roh tingkat 6 dengan satu tembakan. Favorit surga muda seperti itu tidak akan diketahui di seluruh benua tengah. Mata Ling Yunkong juga sedikit berkedip. Tampak jelas bahwa kultivasi Lu Ming telah melampaui ekspektasinya. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri hari ini. Kata Ling Yunkong. Dia hanya sedikit terkejut, tapi dia tidak menganggap serius Lu Ming. Itu karena dia bisa membunuh kultivator alam embrio roh tingkat 6 biasa dengan menjentikkan jarinya. Bang! Ling Yunkong maju selangkah. Langit bergetar hebat, dan dunia mulai berguncang. Ling Yunkong akan segera bergerak. Beberapa orang berseru, tetapi lebih banyak mata orang yang bersinar. Pertempuran Providence baru saja berlalu setengah tahun yang lalu. Selama masa ini, seluruh benua tengah sangat damai, seolah-olah semua orang jenius telah mengasingkan diri. Ini benar-benar kebalikan dari sebelum pertempuran Providence dimulai. Sebelum pertempuran Providence dimulai, para keajaiban akan saling bertarung. Pertempuran tidak ada habisnya, dan ada pertempuran antara keajaiban yang tiada taranya setiap hari. Namun, setelah Perang Providence, keadaan menjadi sunyi senyap. Semua jenius tampaknya mencerna apa yang mereka peroleh dari pertempuran Providence dan mengasingkan diri untuk meningkatkan budidaya mereka. Dalam 6 bulan terakhir, jarang sekali melihat beberapa jenius terbaik bertarung. Apakah Ling Yunkong akan bergerak sekarang? Setelah pertempuran Providence, banyak orang yang penasaran dengan alam apa yang telah dicapai Ling Yunkong. Kaisar Naga Abadi Chapter 1003 Bahasa Indonesia. 1003 Bab 1003 menekan Ling Yunkong. Ini karena kebanyakan orang tidak akan bisa melihat pertempuran terakhir dari pertempuran Providence. Hanya eselon atas dari pasukan Tuan yang bisa melihatnya. Kekuatan tempur favorit surga ini tersebar. Hanya sedikit orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang, mereka akhirnya punya kesempatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming mengambil langkah demi langkah di udara. Dengan setiap langkahnya, aura Ling Yunkong semakin kuat. Pada akhirnya, aura di tubuhnya sama kuatnya dengan pegunungan dewa kuno. Tekanan besar menekan Lu Ming. Xiao Zhan dan saudara perempuan Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, mata mereka dipenuhi ketakutan. Di depan Ling Yunkong, mereka merasa seolah-olah mereka hanyalah semut. Tidak mungkin bagi mereka untuk menolaknya. Kakak Lu, kakak beradik Xiao memandang Lu Ming, sangat khawatir. Ling Yunkong sangat kuat, mungkinkah Lu Ming menjadi lawannya? Namun, sosok Lu Ming tetap kokoh seperti batu. Dia tidak bergerak sama sekali, bahkan ujung bajunya pun tidak bergerak. Mata Ling Yunkong menunjukkan sedikit keterkejutan. Seseorang yang bisa berdiri diam di hadapan auranya tidaklah sederhana. Kamu tidak buruk. Kamu layak untuk waktuku. Siapa namamu?
Perkataan Ling Yunkong mengejutkan banyak orang. Ling Yunkong sebenarnya berkata bahwa Lu Ming sepadan dengan waktunya. Apakah pemuda yang berdiri di sana tanpa bergerak begitu kuat? Layak mendapat perhatian Ling Yunkong. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Suara Lu Ming tidak nyaring, tapi seperti badai yang menyebar ke seluruh adegan, menyebabkan mata semua orang melebar. Lu Ming sebenarnya mengatakan bahwa Ling Yunkong tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Gila? Terlalu gila, gila sampai tiada akhir. Orang seperti apa Ling Yunkong itu? Dia adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari kekuatan Tuan, Sekte Gunung Terapung. Meskipun dia hanya menduduki peringkat ke-10, jumlah murid Sekte Gunung Terapung lebih dari 10 juta. Ada banyak sekali orang jenius dan ahli. Untuk bisa menonjol di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan menduduki peringkat ke-10, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Ling Yun. Namun, Lu Ming mengatakan bahwa Ling Yunkong bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Dia terlalu sombong. Saya khawatir pemuda ini datang dari pegunungan yang dalam dan belum melihat dunia. Dia sebenarnya tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Menurutku, dia hanya seekor katak di dasar sumur. Dia pikir dia memiliki kemampuan tertentu dan tidak menaruh perhatian pada pahlawan dunia. Lihat saja, nanti dia sengsara. Sepertinya aku pernah mendengar namanya sebelumnya. Itu dari keluarga Xiao. Saya pikir dia dipanggil Lu Shaoxing. Lu Shaoxing. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pertempuran Providence baru saja berakhir, dan semua elit yang kuat menjadi terkenal. Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Apakah dia tidak ikut serta dalam pertempuran Providence? Petik 2. Kau tahu, aku benar. Orang ini pasti orang desa yang baru saja keluar dari gunung yang dalam. Ada banyak diskusi di dekat keluarga Xiao. Xiao Zhan, seorang kedan, Lei juga gemetar ketakutan. Kata-kata Lu Ming semakin membuat marah Ling Yunkong. Hahaha, seperti yang diharapkan, Ling Yun tertawa dalam kegelisahannya. Matanya dingin saat dia berkata, sombong, kamu sungguh sombong. Aku, Ling Yunkong, disebut sombong oleh orang lain, tapi kamu malah lebih sombong dariku. Namun, Anda harus mempunyai hak untuk menjadi sombong. Nanti saya pastikan Anda tidak boleh sombong sama sekali. Kamu benar, Anda harus punya modal untuk menjadi sombong, atau Anda hanya mencari kematian. Lu Ming tersenyum tipis. Jelas sekali bahwa Lu Ming mengacu pada Ling Yunkong. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa yang kumiliki. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Ling Yun maju selangkah dan melambaikan telapak tangannya. Cahaya pedang biru sebening kristal menebas ke arah Lu Ming. Aura mengerikan itu seolah mampu membelah seluruh langit dan bumi. Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan raungan naga terdengar. Kilauan tombak meledak dan bertabrakan dengan kilauan pedang. Ledakan. Ki yang kuat meledak dan ruangan bergetar. Cahaya tombak dan pedang keduanya menghilang. Ling Yunkong tidak bergerak. Lu Ming juga tidak bergerak. Dia memblokirnya. Lu Shaoxing itu benar-benar memblokir pedang Ling Yunkong. Sulit dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Beberapa orang berseru dengan tidak percaya. Puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Tatapan Lu Ming berkedip. Dia sudah mengetahui bahwa budidaya Ling Yunkong telah mencapai puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Setengah tahun yang lalu, selama Perang Providence di wilayah Tandus Timur, akan ada kultivator setingkat Lord Luo Tian yang jahat. Namun, Lu Ming merasa kekuatan tempur Ling Yunkong tidak sekuat Luo Tian. Bakatnya seharusnya sedikit lebih lemah dari Luo Tian. Sudah setengah tahun sejak pertempuran Providence, dan Ling Yunkong baru mencapai puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Sejak saat ini, dia lebih rendah dari Luo Tian. Bagaimanapun, Luo Tian menduduki peringkat ke-10 di antara semua talenta manusia di wilayah Tandus Timur. Tidak buruk. Jika kamu bisa menerima salah satu seranganku, cobalah menerima serangan lainnya. 100 gelombang seni pedang. Aura di tubuh Ling Yunkong menjadi semakin kuat. Cahaya pedang itu menembus udara, dan suara gelombang badai benar-benar terdengar di udara. Kilatan pedang Ling Yunkong seperti gelombang laut, gelombang demi gelombang, menebas ke arah Lu Ming. Bus! Tombak Lu Ming bergetar.
Tombak panjang yang dipadatkan dari esensi vital meluas dengan cepat, seperti pilar yang menopang langit. Sinar cahaya 5 warna melingkarinya. Ya, 5 warna, 5 maksud. Sebelumnya, Lu Ming telah melahap konsep air lingkai dan yang lainnya dan telah menyempurnakannya. Pada saat ini, konsep air Lu Ming mengalami terobosan dan mencapai tingkat terbawah dari level 3. Meskipun tidak setingkat dengan mentalitas bumi, angin, api, dan guntur, kekuatan dari 5 mentalitas bersama-sama masih sangat mengejutkan. Ledakan. Tombak besar itu menekan dengan momentum yang kuat, melenyapkan semua yang dilewatinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi bergetar terus-menerus saat cahaya pedang Ling Yun Kong hancur dan hancur. Pada akhirnya, tombak panjang itu tidak berhenti dan terus menghantam Ling Yun Kong. Mengapa saya harus? Murid Ling Yun Kong berkontraksi dengan cepat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Dia mematahkan seni pedang 100 gelombangnya dalam satu gerakan dan masih memiliki sisa energi untuk menghancurkannya. Semua penonton di sekitar juga membelalak tak percaya. Tombak Lu Ming terlalu menakjubkan. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Ini sebenarnya mulai menekan Ling Yun Kong, salah satu dari 10 anak surga yang bangga dari Sekte Gunung Terapung. Ling Yun Kong melolong panjang. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia terus-menerus menebas dengan pedang di tangannya. Dalam waktu singkat, dia telah menebas setidaknya beberapa ribu kali sebelum dia berhasil memblokir tombak panjang Lu Ming. Namun, dia terpaksa mundur 1000 meter, dadanya naik turun. Hanya sedikit kekuatan ini, dan di sini saya berpikir betapa kuatnya dia. Sungguh ajaib kamu masih hidup. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Ling Yun Kong memerah karena marah. Dia sangat arogan sekarang dan bahkan mengatakan bahwa seseorang harus mempunyai hak untuk menjadi sombong. Fakta telah membuktikan bahwa dia tidak berhak bersikap sombong di hadapan Lu Ming. Kata-katanya seperti menamparkan wajahnya sendiri. Hal ini membuatnya geram dan geram. Dia berharap bisa membunuh Lu Ming. Mati, Ling Yun Kong meraung. Di saat yang sama, seekor gajah raksasa muncul di atas kepalanya. Ada 5 cakra emas di sekitar gajah raksasa itu. Seperti yang diharapkan, garis keturunan dewa tingkat kelima lebih lemah daripada garis keturunan Luotian. Namun, itu masuk akal setelah beberapa pemikiran. Sekte Gunung Terapung hanya setingkat dengan Istana Dewa Empirean atau Sekte Mayat Surgawi. Ling Yun Kong hanya menduduki peringkat ke-10 di Sekte Gunung Terapung. Jika tempat ke-10 sekuat Luotian, bukankah Sekte Gunung Terapung akan sekuat seluruh umat manusia di timur yang tandus? Ini jelas mustahil. Kaisar Naga Abadi Chapter 1004 Bahasa Indonesia. 1004 Bab 1004 Tampilan kekuatan pertama. Sudah keluar. Garis keturunan Ling Yun Kong. Apakah ini garis keturunan dewa peringkat kelima? Petik 2. Binatang dewa legendaris, gajah air dewa. Ia sama terkenalnya dengan gajah perang purba dan dapat mengendalikan semua air di dunia. Seruan kaget datang dari segala arah. Ling Yun Kong melakukan perpaduan garis keturunan dan berubah menjadi gajah air dewa. Gajah air dewa itu tingginya 1000 meter, menjulang tinggi ke awan dan menutupi langit. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang panjang, dan seluruh kota Lishui bergetar. Banyak orang memandang makhluk besar di langit dengan kaget. Ledakan. Gajah air dewa melangkah maju dan menginjak Lu Ming. Lei, dan Xiao Zhan sangat ketakutan. Kekuatan semacam ini terlalu menakjubkan, seolah bisa menghancurkan dunia. Namun, mata Lu Ming masih setenang air. Tombak di tangannya bertambah besar lagi, panjangnya ribuan meter. Ia tak tergoyahkan, mengaduk angin dan awan. Ledakan. Sinar tombak besar melesat ke arah gajah air dewa. Awan di langit langsung terbelah, memungkinkan cahaya bintang jatuh. Gajah air dewa itu menjerit panjang dan melingkarkan belalainya, yang panjangnya ratusan meter, ke arah pancaran tombak. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar dan ruangan bergetar. Namun, hasil akhirnya sungguh mengejutkan. Pancaran tombak 5 warna menghancurkan belalai gajah seperti kayu busuk dan menghantam belalai gajah air dewa. Gajah air dewa meraung dan tubuhnya yang besar mundur. Ia melangkah di udara, menyebabkan riak muncul di udara. Ling Yun Kong akan dikalahkan. Seseorang berseru. Semua orang sangat terkejut.
Ling Yunkong bahkan telah menggunakan perpaduan garis keturunan, tapi dia masih bukan tandingannya. Dia akan kalah. Ledakan, ledakan. Tubuh Lu Ming sekecil semut, tapi dia mengayunkan tombak sepanjang 1000 meter dan terus-menerus membombardir gajah air dewa. Setelah beberapa ledakan berturut-turut, gajah air dewa mengeluarkan pekikan yang membekukan darah dan meledak dengan keras, berubah menjadi penampakan Ling Yunkong. Wajah Ling Yunkong sepucat selembar kertas. Darah muncrat dari mulutnya seperti air mancur. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan ekstrim, menghilang dalam sekejap mata. Nak, tunggu saja. Suara Ling Yunkong terdengar dari jauh. Mata Lu Ming berkedip tapi dia tidak mengejarnya. Dia memang punya kekhawatiran, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena keluarga Xiao. Bagaimanapun, Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung. Jika dia dibunuh, Sekte Gunung Terapung mungkin akan marah dan mengirimkan beberapa ahli alam dewa spiritual. Dia hanya bisa menepuk pantatnya dan pergi, dan keluarga Xiao akan mendapat masalah. Oleh karena itu, Lu Ming tidak mengejar. Pada saat ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran memandang Lu Ming dengan kagum, kaget, dan penasaran. Lu Ming sebenarnya telah mengalahkan Ling Yunkong. Ini berarti dia adalah seorang jenius yang lebih kuat dari Ling Yunkong. Tapi kenapa dia tidak pernah mendengar nama Lu Shaoxing? Apakah anak ini benar-benar tidak ikut serta dalam pertempuran Providence? Lu, kakak, Aking dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Lu Ming menjadi begitu kuat, bahkan Ling Yunkong pun bukan tandingannya. Kemampuan macam apa itu? Apakah ini masih pemuda yang terluka oleh binatang iblis itu? Mereka memikirkan bagaimana penampilan Lu Ming saat pertama kali bertemu dengannya di pegunungan yang kacau. Pada saat itu, mata besar mereka yang indah tiba-tiba bersinar. Saat itu, mereka bertemu Lu Ming karena binatang buas tingkat 8 menjadi marah. Pada saat itu, mereka mengira Lu Ming telah terlibat dan disakiti oleh beberapa binatang buas kecil lainnya karena amukan binatang iblis tingkat 8. Sekarang mereka memikirkannya, mungkin kemarahan binatang iblis tingkat 8 itu karena Lu Ming. Alasan mengapa Lu Ming terluka mungkin karena dia diserang oleh binatang iblis tingkat 8 dan bukan binatang iblis kecil. Xiao Zhan bahkan lebih terkejut lagi. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan dia tahu betul betapa kuatnya Ling Yunkong. Pada puncaknya, dia berada di puncak alam embrio roh tingkat kelima. Namun, di depan Ling Yunkong, dia pasti terbunuh dalam hitungan detik. Namun Ling Yunkong dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Ayo pergi, kita pergi dulu. Lu Ming melambaikan tangannya dan tombak panjang itu menghilang. Dia tersenyum pada Ah Luo dan yang lainnya. Ah, ya, oke. Seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi, mereka berempat berangkat ke luar kota. Tentu saja, Lu Ming tidak peduli untuk mengalahkan Ling Yunkong. Baginya, Ling Yunkong sama sekali bukan tandingannya. Budidaya Ling Yunkong lebih lemah dari miliknya. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dia telah mengalahkan Ling Yunkong hanya dengan tingkat kultivasi dan niatnya. Kekuatan perpaduan 5 macam mentalitas memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan 4 macam mentalitas. Sayangnya mentalitas air masih sedikit lemah. Jika levelnya sama dengan mentalitas lainnya, kekuatan yang bisa dilepaskannya akan lebih mengerikan. Lu Ming merenung dalam hatinya. Mereka berempat menuju utara kota Lishui. Setelah meninggalkan kota, mereka berempat berganti penampilan dan berganti pakaian. Penampilan kedua saudari itu menjadi jauh lebih biasa dan kurang menarik perhatian. Lu Ming juga telah berubah menjadi seorang pemuda berusia 30-an. Dia terus pergi ke utara dan melintasi banyak sekali dataran danau. Setelah terbang sekitar 1 juta mil, dia berhenti di sebuah pulau kecil di tengah danau. Pulau kecil di tengah danau ini sangat damai dan cocok untuk hidup terpencil. Xiao Zhan, seorang kedan Lei berencana untuk tinggal di sini sementara. Ada banyak uap air di sini. Lu Ming juga berencana berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Mereka berempat kemudian menetap. Setiap hari, Lu Ming duduk bersila di permukaan danau untuk memahami konsep air. Baginya, dia tidak bisa membuang waktu. Formasi Yin dan yang sekte jimat-jimat hanya bisa bertahan selama 5 tahun. Namun,
Hampir setengah tahun telah berlalu. Lu Ming merasa waktunya terlalu sempit. Dia harus memanfaatkan setiap waktu untuk berkultivasi dan meningkatkan dirinya sesegera mungkin. Adapun Xiao Zhan, dia akan menyamar dan keluar setiap hari untuk mengumpulkan informasi. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Lu Ming berkultivasi dengan tenang setiap hari dan membuat kemajuan besar dalam konsep air. Suatu hari, Xiao Zhan kembali dengan wajah khawatir. Melihat ini, Ah Ke dan Ah Lei segera bertanya pada Xiao Zhan apa yang terjadi. Awalnya, Xiao Zhan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia baru saja mendengar berita penting saat dia keluar. Ling Yunkong telah kembali. Dia sepertinya telah mengundang para ahli dari sekolah bela diri Gunung Terapung untuk datang ke sini. Dia telah menangkap banyak murid keluarga Xiao yang telah pergi. Pada saat ini, Ling Yunkong sedang menahan murid-murid keluarga Xiao. Dia telah merilis berita bahwa Lu Shaoxing, Xiao Zhan, dan yang lainnya harus kembali. Kalau tidak, dia akan membunuh semua murid keluarga Xiao. Tercela, Ling Yunkong ini sebenarnya sangat tercela. Aking mengertakkan gigi. Tidak peduli apa, Ling Yunkong masih merupakan salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Mereka tidak mengira dia begitu hina dan tidak tahu malu. Setelah dikalahkan oleh Lu Ming, dia benar-benar menggunakan murid keluarga Xiao untuk mengancam mereka. Wajah Xiao Zhan penuh kekhawatiran, tapi ekspresi Lu Ming sangat tenang. Kalian tetap di sini, aku akan memeriksanya, kata Lu Ming. Tidak, adik Lu, kamu sudah terlalu banyak membantu kami. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu dalam hidup ini. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko lagi. Xiao Zhan dengan tegas menggelengkan kepalanya. Benar, kakak Lu. Ling Yunkong itu pasti menemukan seseorang yang lebih kuat darinya. Jika kamu pergi, bukankah kamu akan berada dalam bahaya? Aking pun berkata, tidak apa-apa, saya hanya akan melihatnya. Saya tidak akan menunjukkan wajah saya jika saya tidak percaya diri. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ini, mereka ragu-ragu setelah mendengar kata-kata Lu Ming. Jangan khawatir, kalian tunggu kabarku di sini. Lu Ming tersenyum dan naik ke udara. Kaisar Naga Abadi Chapter 1005 Bahasa Indonesia. 1005 Favorit surga lainnya. Di depan rumah keluarga Xiao di kota Lishui, setidaknya 50 murid keluarga Xiao diikat dan berlutut di tanah. Ling Yunkong duduk di kursi dengan ekspresi yang sangat dingin. Di sampingnya, ada beberapa ahli sekte Gunung Terapung. Banyak orang mengawasi keluarga Xiao. Cara Ling Yunkong terlalu tercela. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk memaksa Xiao Zhan dan Lu Shaoxing keluar. Dia memang tercela. Namun, tidak semua ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung seperti ini. Beberapa pakar kebanggaan surga sangat berterus terang. Saya mendengar bahwa Cukuang, yang berada di peringkat kedua di antara 10 ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung, sangat berterus terang dan terus terang. Dia bahkan menikah dan berteman. Aku ingin tahu apakah itu benar. Ini benar. Kalau dipikir-pikir, Ling Yunkong dikalahkan oleh Lu Shaoxing terakhir kali, dan dia masih berani kembali. Bukankah dia takut dikalahkan oleh Lu Shaoxing lagi? Petik 2. Itu karena dia membawa seorang ahli bersamanya. Apakah Anda melihat pemuda yang duduk bersila di sebelah kanan Ling Yunkong? Itu Hai Ziming. Apa, itu Hai Ziming, yang kelima dari 10 surga favorit sekte Gunung Terapung. Banyak orang yang membicarakannya dari segala arah. Namun, mereka menahan suara mereka karena takut Ling Yunkong akan mendengarnya. Di akhir percakapan mereka, sebagian besar pandangan mereka tertuju pada pemuda di sebelah kanan Ling Yunkong. Pemuda itu mengenakan jubah biru dan berpenampilan biasa saja. Dia adalah tipe orang yang tidak akan bisa ditemukan di tengah keramaian. Namun, ketika semua orang mendengar namanya, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena dia adalah Hai Ziming. Dikatakan bahwa Hai Ziming adalah favorit surga dari sekte Gunung Terapung yang naik paling cepat. Dia juga yang termuda dan usianya belum genap 25 tahun. Dalam pertempuran Providence, dia bangkit seperti komet, mengejutkan semua orang. Setelah pertempuran Providence, dia menduduki peringkat kelima di antara 10 favorit surga dari sekte Gunung Terapung, jauh lebih kuat dari Ling Yunkong.
Dia tidak menyangka Ling Yunkong akan benar-benar mengundang Hai Ziming kemari. Jelas sekali dia ada di sini untuk berurusan dengan Lu Shaoxing. Terus menyebarkan beritanya. Jika Lu Shaoxing dan Xiao Zhan masih tidak muncul, aku akan membunuh murid keluarga Xiao setiap 2 jam. Pada saat ini, Ling Yunkong memperlihatkan ekspresi tidak sabar saat dia dengan dingin memerintahkan seorang lelaki tua di sampingnya. Ya, orang tua itu buru-buru mengangguk. Cukup. Saat ini, Hai Ziming membuka matanya. Matanya berkedip dan dia mengucapkan 2 kata. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah, dan dia berdiri diam. Ling Yunkong mengerutkan kening. Ling Yunkong, aku di sini bersamamu untuk bertemu Lu Shaoxing. Kamu terlalu hina. Hai Ziming berkata dengan acuh tak acuh. Ling Yunkong mengerutkan kening dan ekspresi ketidaksenangan melintas di matanya. Dia memaksakan senyum dan berkata, saudara muda Hai, Lu Shaoxing dan lelaki tua dari keluarga Xiao keduanya bersembunyi. Jika kita tidak menggunakan cara ini, bagaimana bisa muncul? Petik 2. Lupakan tentang membunuh mereka. Juga, ketika mereka tiba, biarkan orang-orang ini pergi. Mereka semua adalah orang-orang dengan budidaya rendah. Jika kita membunuh mereka, itu akan berdampak buruk bagi reputasi Gunung Terapung kita. Kata Hai Ziming. Baiklah, kakak muda Hai, aku tahu apa yang harus kulakukan. Suara Ling Yunkong menjadi dingin. Hai Ziming mengerutkan kening. Jika bukan karena Ling Yunkong telah membantunya sebelum dia berkuasa, dia tidak akan pernah mengikuti Ling Yunkong ke sini untuk melakukan hal seperti itu. Ling Yunkong, aku sudah membantumu 2 kali. Ini yang terakhir. Setelah ini, kamu dan aku tidak saling berhutang apapun. Hai Ziming berkata dengan acuh tak acuh. Hah! Ling Yunkong mendengus tapi tidak berkata apa-apa. Setelah Hai Ziming selesai berbicara, dia menutup matanya lagi. Lu Shaoxing ada di sini. Saat ini, seseorang berseru. Apa? Di mana dia? Di sana. Tatapan orang banyak beralih ke langit secara serempak. Mata Ling Yunkong berbinar. Hai Ziming, yang matanya terpejam, juga membuka matanya. 2 cahaya tombak terang keluar dari matanya. Seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan di belakang punggung sedang terbang di langit utara. Itu adalah Lu Ming. Ketika Lu Ming tiba di kota Lishui, dia mengetahui bahwa Ling Yunkong tidak membawa pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual bersamanya. Dia hanya mengundang favorit surga muda. Lu Ming tidak menyembunyikan dan menunjukkan dirinya. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin yang mulia alam dewa spiritual diundang oleh Ling Yunkong untuk melakukan hal seperti itu? Dia mungkin akan diejek oleh dunia. Lu Shaoxing. Ling Yunkong memelototi Lu Ming, mengertakkan gigi saat dia mengucapkan kata demi kata. Apa yang salah? Kamu tidak mempelajari pelajaranmu terakhir kali, dan sekarang kamu mencari pukulan lagi. Lu Ming melirik Ling Yunkong dan berkata dengan nada menghina. Hal ini membuat Ling Yunkong mengertakkan gigi karena marah. Lu Shaoxing, di mana lelaki tua dan 2 gadis dari keluarga Xiao? Ling Yunkong bertanya dengan dingin. Kamu ingin tahu, kenapa aku harus memberitahumu? Lu Ming tersenyum tipis dan berkata, ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung hanya tahu cara memainkan trik seperti itu. Mereka menggunakan orang yang tidak bersalah untuk memancing saya keluar. Sekarang setelah saya keluar, Anda dapat menggunakan trik apapun yang Anda miliki. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana kamu akan keluar? Lu Shaoxing, bukankah kamu sangat kuat? Hari ini, aku akan membiarkan saudara muda Hai Ziming merasakan kekuatanmu. Kata Ling Yunkong. Oh, jadi itu orang yang berbeda. Namun, saya tidak tertarik berkelahi dengan orang lain. Aku lebih tertarik jika kamu sendiri yang melawanku. Lu Ming tersenyum. Ekspresi Ling Yunkong menjadi semakin jelek. Beraninya dia melakukannya sendiri. Lu Shaoxing, hari ini kamu tidak berhak. Ling Yunkong mencibir. Lu Shaoxing, bertarunglah denganku. Hai Ziming berdiri, matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Jika kamu ingin bertarung denganku, tentu saja. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kata Lu Ming. Bagaimana cara kita bertaruh? Hai Ziming bertanya. Itu mudah. Jika saya kalah, saya akan menghancurkan kultivasi saya dan menyerahkannya kepada Anda. Aku juga akan menyerahkan senior Xiao Zhan, Ah Luo, dan Ah Lei. Tetapi jika kalah,
Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah menyentuh keluarga Xiao lagi, apapun caranya. Kata Lu Ming. Mengapa saya harus setuju? Kamu tidak punya pilihan sekarang. Kehidupan para murid keluarga Xiao ini ada di tanganku. Anda sebaiknya mendengarkan perintah saya. Ling Yunkong mencibir dan langsung menolaknya. Apakah begitu? Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Tiba-tiba, Lu Ming maju selangkah dan menggunakan langkah 9 naga yang menginjak surga untuk menerkamnya. Dalam proses menerkam, Lu Ming mengeluarkan 2 aliran energi naga. Sisik ungu segera muncul di tubuh Lu Ming. Menghilang. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan otot-ototnya menggeliat. Armor skala ungu tidak terlihat tetapi hanya menutupi kulitnya. Itu membuat tubuhnya tampak seperti hanya diliputi lapisan cahaya ungu. Tubuh fisik Lu Ming kini telah mencapai peringkat ke-8 dan sangat kuat. Lu Ming menyadari bahwa ketika dia melepaskan energi naganya, dia dapat mengendalikan tubuhnya. Dia bisa membuat sisik-sisik itu bersembunyi di bawah kulitnya alih-alih muncul ke permukaan. Dengan cara ini, fenomena aneh tersebut tidak akan terlalu kentara dan tidak akan diperhatikan oleh orang-orang yang berniat buruk. Tentu saja, ini terkait dengan kekuatan tubuhnya dan kekuatan ledakan naga. Mengingat kekuatan tubuh fisik Lu Ming saat ini, dia hanya bisa menyembunyikan fenomena yang disebabkan oleh paling banyak 4 semburan energi naga. Jika dia memiliki lebih dari 4 semburan energi naga, dia tidak akan bisa mengendalikan tubuh fisiknya dan sisik akan muncul. Kaisar Naga Abadi Chapter 1006 Bahasa Indonesia. 1006 dipaksa bersumpah. Tubuh Lu Ming seperti seberkas cahaya ketika dia menggunakan 9 langkah menginjak surga naga dan melepaskan 2 semburan energi naga. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap, ia telah sampai di depan Ling Yunkong. Meskipun Ling Yunkong sudah siap untuk ini, dia tetap terkejut. Dengan tergesa-gesa, dia mulai bergerak. Namun, serangan dan pertahanannya sama rapuhnya dengan tahu di depan telapak tangan Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming menembus seluruh pertahanan dan mencengkeram tenggorokan Ling Yunkong. Dengan semburan energi, leher Ling Yunkong sepertinya akan patah. Dia mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan inti esensialnya hampir hilang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Sulit dipercaya Lu Ming bisa menahan Ling Yunkong dengan satu gerakan. Setelah sekian lama, semua orang akhirnya bereaksi. Beraninya kamu, lepaskan Tuan Muda Yunkong. Kamu sedang mencari kematian, tahu. Beberapa lelaki tua berteriak. Mereka semua adalah pembantu terpercaya Ling Yunkong. Diam, aku akan mematahkan lehernya sekarang. Ada kilatan mematikan di mata Lu Ming. Niat membunuh meledak. Beberapa tetua segera tutup mulut. Lu Shaoxing, aku ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Jika kamu membunuhku, para ahli dari sekolah bela diri Gunung Terapung tidak akan melepaskanmu. Ling Yunkong meraung. Kamu telah kalah telak dalam pertarungan antar teman. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa para petinggi sekolah bela diri Gunung Terapung akan membela Anda? Apakah kamu tidak takut diejek oleh dunia? Lu Ming mencibir, matanya dingin. Ling Yunkong menggigil saat sedikit ketakutan muncul di matanya. Memang itulah yang terjadi. Dalam pertarungan antar teman, jika salah satu terbunuh karena dia bukan tandingan yang lain, para tetua sekte akan membalas dendam. Apakah pihak lain tidak memiliki penatua? Pada saat itu, para tetua pihak lain juga akan membunuh pakar kebanggaan surga dari generasi muda mereka sendiri. Lalu, bagaimana para pakar kebanggaan surga muda di dunia bisa berpeluang bangkit kembali? Bukankah mereka semua akan mati? Entah itu di benua timur, benua tengah, atau tempat lain, ini adalah aturan tidak tertulis. Ketika generasi muda berperang, dalam keadaan normal generasi tua tidak akan ikut campur. Tentu saja, keadaan khusus merupakan pengecualian. Jika aku ingin membunuhmu, itu sangat mudah. Apakah kamu memahami perbedaan antara kamu dan aku sekarang? Lu Ming mencibir dan melanjutkan, namun, meskipun aku tidak membunuhmu hari ini, aku setuju untuk melawannya. Namun kondisi saya masih sama seperti sebelumnya. Sumpah, sumpah darah. Jika kalah, Anda tidak bisa menyentuh keluarga Xiao dengan cara apapun. Di sisi lain, saya akan memenuhi persyaratan saya. Lu Ming menunjuk ke arah Hai Ziming. Hari ini, Lu Ming harus menyelesaikan sepenuhnya masalah keluarga Xiao di masa depan. Kalau tidak, ini tidak akan ada habisnya.
Di satu sisi, dia ingin memaksa Ling Yunkong mengucapkan sumpah darah. Di sisi lain, dia ingin menunjukkan kemampuannya yang kuat untuk mengintimidasi mereka. Aku berjanji padamu, jika aku kalah, aku tidak akan menyentuh keluarga Xiao sama sekali, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh mereka. Hai Ziming adalah orang pertama yang berbicara. Pada akhirnya, Ling Yunkong tidak punya pilihan. Hidupnya ada di tangan Lu Ming. Dia hanya bisa setuju dan mengambil sumpah darah. Begitu seorang seniman bela diri bersumpah darah, dia tidak bisa menentangnya. Kalau tidak, di masa depan, dia akan diganggu oleh iblis batiniah. Tidak hanya akan sulit untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi ia bahkan mungkin menderita penyimpangan qi. Setelah Ling Yunkong mengucapkan sumpah darah, Lu Ming membuangnya. Sialan, kuharap Hai Ziming bisa membunuh Lu Shaoxing ini. Mata Ling Yunkong berkedip karena niat membunuh yang dingin. Lu Ming sebenarnya berani memperlakukannya seperti ini. Ini membuat niat membunuhnya menjadi sangat kuat. Terlebih lagi, dia telah kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Hai Ziming bisa mengalahkan Lu Ming. Dia masih cukup percaya diri pada Hai Ziming. Dia merasa alasan mengapa dia ditangkap oleh Lu Ming adalah karena Lu Ming telah membuatnya lengah. Jika dia berjaga-jaga, Lu Ming tidak akan bisa menjatuhkannya dengan mudah. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Faktanya, banyak orang juga berpikiran demikian. Itu karena Lu Ming memang berhasil dalam serangan diam-diamnya. Terlebih lagi, Ling Yunkong sangat jelas tentang kekuatan tempur Hai Ziming. Di antara semua favorit surga dari Sekte Gunung Terapung, Hai Ziming adalah orang yang menyusul dari belakang. Dia bangkit dengan cepat dan kecepatan peningkatannya sangat mengejutkan. Dalam pertempuran Providence, Hai Ziming menduduki peringkat kelima di antara 10 jenius Sekte Gunung Terapung. Namun, setengah tahun telah berlalu, dan Ling Yunkong yakin bahwa bahkan jenius peringkat 4 dari Sekte Gunung Terapung pun mungkin tidak bisa menandingi Hai Ziming. Oleh karena itu, dia percaya pada Hai Ziming. Bang! Hai Ziming melangkah maju dan berdiri di hadapan Lu Ming. Aura yang kuat muncul darinya tanpa hambatan apapun. Matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung dan kegembiraan. Puncak alam embrio roh tingkat 8. Hai Ziming tidak menyembunyikannya sama sekali. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa budidaya Hai Ziming telah mencapai puncak alam embrio roh tingkat 8. Lu Shaoxing, izinkan aku mengalaminya. Telapak tangan Hai Ziming bersinar, dan tombak biru laut muncul di tangannya. Hai Ziming juga menggunakan pistol. Tombak panjangnya sepertinya terbuat dari batu permata biru, dan uap air keluar darinya dari waktu ke waktu. Di bawah sinar matahari, ia memancarkan cahaya warna-warni. Jari Lu Ming bergerak sedikit dan tombak naga yang tak terbatas muncul. Tombak yang bagus. Mata Hai Ziming berbinar. Milikmu juga tidak buruk, kata Lu Ming. Kalau begitu ayo bertarung. Begitu dia selesai berbicara, Hai Ziming mengambil satu langkah ke depan dan mengayunkan tombak panjangnya. Di udara, bayangan tombak muncul di seluruh langit, langsung menuju Lu Ming. Cahaya memenuhi udara dan ada bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya mencakup semua jalur Lu Ming. Bus! Tombak panjang Lu Ming bergetar dan demikian pula, dia menjulurkan langit yang penuh bayangan tombak, yang terus-menerus bertabrakan dengan bayangan tombak Hai Ziming. Dentang! Dentang! Dentang, suara benturan yang padat seperti tetesan air hujan yang jatuh ke tanah, tak ada habisnya. Bayangan tombak yang memenuhi langit menenggelamkan Lu Ming dan Hai Ziming sepenuhnya. Orang luar hanya bisa melihat bayangan tombak tetapi tidak bisa melihat orangnya. Itu berdering setidaknya beberapa ribu kali sebelum suaranya berhenti. Bayangan tombak yang memenuhi langit menghilang dan dua sosok muncul. Seni tombak gelombang besar. Tombak panjang di tangan Hai Ziming berputar dan melambai. Seolah-olah ada beberapa sungai besar yang berputar di sekitar tombak panjang itu. Itu membawa kekuatan yang menakutkan dan menyerang Lu Ming. Konsep tombak, ada konsep lain yang juga sangat menakutkan. Hati Lu Ming tergerak. Bakat Hai Zi sangat mengejutkan. Dia sebenarnya telah memahami dua maksud kuat dan telah menggabungkannya menjadi satu. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Tombak naga yang tak terbatas bersinar dengan pancaran 5 warna. Pada saat yang sama, itu mengaktifkan seni surga neraka yang mencekik.
Setiap serangan tombak mengandung kekuatan mengerikan yang bisa menekan segalanya. Ledakan. Kedua tombak panjang itu saling bertabrakan. Pada akhirnya, sungai itu runtuh dan tombak panjang Hai Ziming terlempar. Tubuh Hai Ziming mundur dengan cepat, dan dia hanya berhenti setelah mundur 100 meter. Ekspresinya serius. Di sisi lain, ekspresi Ling Yunkong sangat jelek. Lu Ming sebenarnya sangat kuat. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan sekarang telah melampaui kekuatan tempurnya saat dia bertarung dengannya sebelumnya. Jelas sekali bahwa Lu Ming menyembunyikan kekuatannya. Luar biasa. Ambil langkah terkuatku. Mata Haizi berbinar saat tombak panjang muncul di atas kepalanya. Tombak itu juga dikelilingi oleh sungai besar dan 6 cakra emas melayang di atasnya. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 6. Hai Ziming menggunakan perpaduan garis keturunannya dan berubah menjadi tombak. Laut tanpa batas. Suara Hai Ziming berasal dari tombak panjang. Tombak panjang itu bergetar dan berputar di udara saat menusuk. Suara mendesing. Lu Ming sepertinya telah melihat lautan. Ombaknya sangat mengejutkan, dan dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, ia melonjak menuju Lu Ming. Konsep lautan. Lu Ming akhirnya mengetahui apa konsep lain dari Hai Ziming. Itu adalah konsep lautan, sebuah konsep yang menakutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1007 Bahasa Indonesia. 1007 Tahta Teratai Air Hitam. Niat tombak dan niat lautan menyatu. Kekuatan tombak itu seperti lautan, dengan ombak yang mengamuk menghantam pantai dan lautan tak terbatas, menghancurkan segalanya. Kuat, dia terlalu kuat. Mundur, mundur. Hati para penonton berdebar ketakutan saat mereka menyaksikan gerakan ini. Seolah-olah mereka akan dihancurkan oleh lautan pada saat berikutnya. Banyak orang berteriak ketakutan dan mundur dengan panik. Lei, dan yang lainnya berdiri di tanah. Mereka memiliki perasaan yang sama. Mereka merasa seperti akan berubah menjadi abu pada saat berikutnya. Namun, ada sosok yang mengesankan di depan mereka. Dia meledak dengan aura yang mengejutkan dan memblokir segalanya untuk mereka. Mengaum, raungan naga samar keluar dari tubuhnya. Dua aliran energi naga meledak, menyebabkan tubuh Lu Ming bersinar dengan cahaya ungu lagi. Ledakan. Kali ini, Lu Ming menyingkirkan tombak naga yang tak terbatas. Dia melangkah maju dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini sangat biasa, tetapi tampaknya memiliki kekuatan untuk menekan langit dan membelah segalanya. Dengan ledakan yang keras, semua orang terkejut melihat laut seolah terbelah dua oleh telapak tangan Lu Ming. Air laut yang tak berujung menyapu dan kemudian runtuh. Bang! Di tengah lautan, tombak biru pun roboh. Sesaat kemudian, lautan menghilang, begitu pula tombaknya. Langit di atas kota Lishui kembali tenang seperti biasanya, dan hanya sesosok tubuh yang terlihat mundur dengan cepat, meninggalkan jejak darah di udara. Banyak orang yang melihat pemandangan ini dengan kaget. Ini karena orang yang mundur adalah Hai Ziming. Hai Ziming dikalahkan dan mundur sambil muntah darah. Ya dewa, bahkan Hai Ziming pun dikalahkan. Kekuatan tempur Lu Shaoxing terlalu mengejutkan. Di seluruh benua tengah, Hai Ziming akan menduduki peringkat favorit surga kelas 3, tapi dia tetap kalah. Mungkinkah Lu Shaoxing menjadi favorit surga kelas 3? Petik 2. Itu mungkin. Lu Shaoxing adalah favorit surga kelas 3. Itu menakutkan. Lingkungan sekitar menjadi gempar. Banyak orang memandang Lu Ming dengan kaget. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Ling Yunkong meraung. Matanya terbuka lebar tak percaya. Lu Ming sebenarnya telah mengalahkan Hai Ziming. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Kita harus tahu bahwa tidak banyak orang di benua tengah yang luas yang bisa mengalahkan Hai Ziming. Lagi pula, di benua tengah yang luas, hanya ada 18 pasukan tuan. Bahkan jika beberapa kekuatan yang lebih lemah juga memiliki favorit surga yang tiada taranya, berapa banyakkah yang bisa ada? Ling Yunkong sangat marah, tapi keluarga Xiao sangat gembira. Mereka diselamatkan. Ling Yunkong bersumpah bahwa jika Hai Ziming dikalahkan, dia tidak akan menyentuh keluarga Xiao dengan cara apapun. Aku kalah. Hai Ziming berdiri di udara, matanya penuh keterkejutan. Terima kasih telah membiarkanku menang. Lu Ming menangkupkan tangannya. Lu Ming memperkirakan bahwa bakat Hai Ziming tidak kalah dengan Wang Fengtian, Dong Fangyu, dan lainnya dari wilayah Tandus Timur. Lu Shaoxing,
Sayang sekali Anda tidak berpartisipasi dalam pertempuran Providence dengan bakat dan kekuatan tempur Anda. Namun, pertempuran Providence hanyalah salah satu perhentian bagi kita untuk bangkit. Bahkan jika Anda tidak berpartisipasi, saya yakin Anda bisa bangkit dengan bakat Anda. Hai Ziming menangkupkan tinjunya dan memperlihatkan ekspresi kekaguman. Dia sangat bebas dan jujur, sangat berbeda dari Ling Yunkong. Terima kasih kembali. Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengangguk dalam hatinya. Ini normal. Tidak mungkin semua orang menjadi seperti Ling Yunkong. Jika tidak, Sekte Gunung Terapung tidak akan jauh dari kehancuran. Pertempuran sudah berakhir. Ling Yunkong, mulai sekarang, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Hai Ziming berkata sambil menatap Ling Yunkong. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tampaknya Hai Ziming berhutang budi pada Ling Yunkong dan itulah sebabnya dia membantunya. Dengan itu, sosok Hai Ziming bergerak, berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang ke langit. Apa yang salah? Kamu masih belum mau pergi. Lu Ming memandang Ling Yunkong. Hah? Ling Yunkong menjentikkan lengan bajunya. Dia ingin mempersulit mereka, tapi dia sudah mengambil sumpah darah, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan pergi. Faktanya, dia bahkan tidak bisa memerintahkan orang lain untuk berurusan dengan keluarga Xiao di masa depan. Dalam sekejap, tidak ada satu orang pun dari sekolah bela diri Gunung Terapung yang tersisa. Lu Ming mendatangi keluarga Xiao dan melambaikan tangannya. Inti esensial melonjak dan inti penting yang menyegel budidaya mereka dirusak oleh Lu Ming. Mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Terima kasih, Tuan Muda Lu. Terima kasih, Tuan Muda Lu, karena telah menyelamatkan hidupku. Anggota keluarga Xiao sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Kali ini, tanpa Lu Ming, kemungkinan besar mereka akan mati. Semuanya, kalian tidak perlu bersikap sopan. Mulai sekarang, Ling Yunkong tidak akan mempersulit keluarga Xiao. Anda dapat mengingat kembali anggota keluarga Xiao lainnya. Aku akan pergi menjemput senior Xiao dan yang lainnya. Kata Lu Ming. Semua orang dari keluarga Xiao mengangguk dan berpindah secara bertahap. Lu Ming melangkah ke udara dan menuju pulau kecil. Dengan kepergian Lu Ming, kerumunan juga bubar. Namun, nama Lu Shaoxing telah menyebar ke seluruh kota Lishui dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Diyakini bahwa tidak akan lama lagi penyakit itu akan menyebar ke seluruh wilayah yang dikuasai oleh Sekte Gunung Terapung. Banyak orang yang penasaran siapa Lu Shaoxing, hingga tiba-tiba muncul setelah pertempuran Providence. Ketika Xiao Zhan, Lei, dan Luo mendengar berita spesifiknya, mereka sangat gembira dan berterima kasih kepada Lu Ming. Lu Ming telah menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Mereka tidak perlu melarikan diri di masa depan. Semua orang kembali ke keluarga Xiao. Xiao Zhan membuat pengaturan agar keluarga Xiao mulai membangun kembali rumah Xiao. Karena keluarga Xiao sebelumnya terkena dampak perang, banyak bangunan mereka yang hancur. Adapun Lu Ming, dia terus berkultivasi. Waktu berlalu, dan 10 hari telah berlalu. Konsep airnya perlahan mendekati level 3 tingkat atas. Dia semakin dekat dan dekat dengan konsep lainnya. Pada hari ini, sebuah berita dengan cepat menyebar ke seluruh kota Lishui. Di sebelah barat kota, terdapat danau hitam. Di tengah danau hitam, ada teratai air murni yang akan segera matang. Itu sebenarnya adalah singgasana teratai air pembersih. Ayo pergi, kita tidak boleh melewatkan ini. Ayo pergi. Begitu berita itu menyebar, banyak orang yang tergoda dan menuju ke barat kota. Namun, banyak juga orang yang lebih bijaksana dan tidak pergi. Platform teratai air murni sangat berharga. Sangat berguna untuk budidaya mentalitas air atau teknik budidaya alam air. Ia bahkan dapat membantu seseorang menerobos kemacetan. Ini pasti akan menarik banyak ahli. Bahkan banyak monster tua yang telah hidup mengasingkan diri selama bertahun-tahun akan muncul. Itu benar. Meskipun platform teratai air murni tidak banyak berguna bagi wasiat tingkat keempat, namun sangat membantu wasiat tingkat ketiga. Apalagi jika level ketiga berhasil menembus level keempat, itu akan sangat berguna. Saat itu akan banyak ahlinya. Jika kita pergi, kita hanya akan mendekati kematian. Orang-orang ini mencibir dan tidak bergerak. Mereka hanya menunggu kabar di kota Lishui. Tahta teratai air murni. Mata Lu Ming berbinar saat mendengar berita itu.
Dia harus mendapatkan tahta teratai air pembersih. Selama dia mendapatkan tahta teratai air murni, mentalitas airnya akan mengalami peningkatan besar dalam waktu singkat. Bahkan mungkin melampaui 4 mentalitas lainnya dan mengejar ketinggalan. Dalam hal ini, basis budidayanya dapat mulai meningkat lagi. Sudah lebih dari setengah tahun, namun budidayanya belum membaik. Sekarang, para jenius lain yang telah berpartisipasi dalam pertempuran Providence semuanya berkultivasi dalam pengasingan, mencerna apa yang telah mereka peroleh. Budidaya mereka pasti akan meningkat dengan cepat. Luming berspekulasi bahwa budidaya di Sen, Suejianyi, Aotu, dan lainnya pasti jauh melampaui miliknya. Luming harus segera meningkatkan konsep airnya agar dia dapat terus meningkatkan budidayanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1008 Bahasa Indonesia 1008 Pertarungan Demi Ular Mistis Blackwater. Luming mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Zhan, Ah Luo, Ah Lei, dan yang lainnya. Dia sudah cukup lama tinggal di keluarga Xiao dan kota Lishui. Sudah waktunya dia pergi. Kakak Lu, maukah kamu datang menemui kami lagi di masa depan? Petik 2. Aking memandang Luming, enggan pergi. Ah Lei tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya tetap sama, enggan untuk pergi. Ketika saya punya waktu, saya akan datang dan mengunjungi Anda. Anda harus berkultivasi dengan baik. Jika terjadi sesuatu, sampaikan saja pesan padaku. Luming tersenyum dan mengangguk pada Xiao Zhan. Kemudian, dia naik ke udara dan pergi, terbang ke arah Danau Air Hitam. Danau Air Hitam terletak beberapa juta mil sebelah barat kota. Danau Air Hitam itu tidak besar. Radiusnya hanya sekitar 100 mil. Ketika Luming tiba, Danau Air Hitam sudah dikelilingi oleh manusia. Orang-orang ini tidak hanya berasal dari kota Lishui tetapi dari seluruh dunia. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Banyak dari mereka memiliki aura yang kuat dan kultivasi yang mendalam. Itu Lu Shaoxing. Kedatangan Luming menimbulkan keributan. Beberapa orang mengenalinya. Banyak orang memandangnya dengan serius dan waspada. Kekuatan tempur Luming sangat menakutkan. Bahkan Hai Ziming bukanlah tandingannya. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit yang bisa menandinginya di alam embrio roh. Ini adalah pesaing yang kuat. Luming mengabaikan pandangan semua orang dan memandangi Danau Air Hitam. Sesuai dengan namanya, air hitam di telaga air hitam ini berwarna hitam. Dikatakan bahwa air itu sangat beracun, dan bahkan ahli alam embrio roh akan berada dalam bahaya besar jika mereka bersentuhan dengannya. Di tengah Danau Air Hitam, terdapat platform teratai hijau. Saat ini, ia mengeluarkan aroma obat yang kuat. Ini adalah singgasana teratai air murni. Namun, terlihat jelas bahwa singgasana teratai air murni belum sepenuhnya matang. Tahta teratai air yang membersihkan adalah obat spiritual khusus. Jika belum matang sepenuhnya, itu bukanlah obat spiritual, melainkan racun. Hanya ketika sudah matang sepenuhnya barulah itu menjadi obat spiritual, yang sangat membantu dalam pengembangan teknik atribut air dan konsep air. Begitu banyak ahli yang datang. Sepertinya kita tidak punya peluang. Lihat, itu Lu Shaoxing. Dia favorit surga yang mengalahkan Hai Ziming. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Ada juga beberapa orang di puncak alam lautan jiwa. Seorang kultivator tingkat samudera spiritual biasa yang sempurna bukanlah apa-apa. Ada beberapa ahli di level monster tua. Di sekitar mereka, banyak orang berdiskusi dengan suara pelan. Beberapa orang menghela nafas, mengetahui bahwa mereka tidak punya harapan. Yang disebut ahli, tingkat monster tua, adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keberadaan yang sangat menakutkan di alam embrio roh. Di antara mereka yang berada di lingkaran besar alam embrio roh, ada beberapa orang yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tetapi terjebak di lingkaran besar alam embrio roh dan tidak menerobos ke alam dewa spiritual. Mereka yang telah hidup lama dan menakutkan dalam segala aspek disebut monster tua. Orang-orang ini berbeda dari embrio roh lingkaran besar biasa. Ketika mereka masih muda, mereka semua adalah favorit dewa tingkat surga. Namun, sangat sulit untuk menerobos ke alam dewa roh. Banyak keajaiban dengan garis keturunan dewa peringkat pertama atau kedua akan terjebak di batas alam embrio roh dan tidak akan mampu menerobos selama sisa hidup mereka. Orang-orang ini adalah yang paling menakutkan di antara alam embrio roh. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan.
Ada beberapa orang yang hadir hari ini. Apalagi jumlah orangnya masih terus bertambah. Itu Yang Chong, salah satu dari 10 favorit surga dari Sekte Gunung Terapung. Ada juga Wukong, salah satu dari 10 favorit surga. Seseorang berseru sambil melihat ke langit. Dari timur dan barat, ada seorang pemuda yang masing-masing berjalan di udara. Auranya bermartabat dan luar biasa. Hati Luming tergerak. Selama periode waktu ini, dia telah memperoleh pemahaman tentang 10 surga favorit Sekte Gunung Terapung. Yang Chong menduduki peringkat keempat, sedangkan Wukong menduduki peringkat keenam. Keduanya adalah ahli kebanggaan surga yang sangat kuat. Tanpa diduga, tahta teratai air yang masih asli telah menarik semua favorit surga dari Sekte Gunung Terapung. Mata banyak monster tua berubah menjadi serius. Meskipun budidaya favorit surga seperti Yang Chong dan Wukong tidak setinggi mereka, kekuatan tempur mereka tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Semua orang menunggu dengan tenang, dan semakin banyak orang yang datang. Setengah hari kemudian, singgasana teratai air pembersih tiba-tiba bersinar terang. Aroma obat yang kuat dapat tercium bahkan dari jarak ratusan mil. Tahta teratai air pembersih telah matang. Mata banyak orang menyala-nyala karena gairah. Bus, bus, bus. Dalam sekejap, setidaknya beberapa ratus orang menyerbu menuju danau air hitam. Pergilah, tahta teratai air pembersih adalah milikku. Kamu sedang mencari kematian, itu milikku. Kaulah yang akan mati. Raungan kemarahan terdengar, dan segala macam cahaya meledak. Jeritan kesakitan terdengar terus-menerus, dan darah mewarnai danau air hitam menjadi merah. Hualala, energinya melonjak dan air danau air hitam bergolak dan memercik. Ah! Jeritan melengking terdengar. Beberapa orang disiram air telaga air hitam. Mereka benar-benar mengeluarkan suara mendesis dan tubuh mereka dengan cepat terkorosi. Tidak baik. Hati-hati. Air danau ini beracun. Banyak orang berteriak kaget dan mengedarkan yuan mereka yang sebenarnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, air danau itu sangat beracun. Ketika menyentuh Zhen Yuan seseorang, bahkan Zhen Yuan pun akan cepat terkorosi. Turun. Raungan kemarahan terdengar terus-menerus. Beberapa orang terlempar ke dalam danau dan terendam air. Pelindung mereka, Zhen Yuan, dengan cepat terkorosi. Pada akhirnya, mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mati tanpa mayat. Banyak orang terkejut dan mulai mundur, tidak berani maju. Itu terlalu berbahaya. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 100 orang telah meninggal, dan mereka semua adalah praktisi kuat di alam embrio roh ke atas. Para seniman bela diri di bawah alam embrio roh tidak berani maju sama sekali. Selama mereka terciprat setetes air danau, mereka pasti mati. Namun, masih banyak orang yang mengajukan tuntutan ke depan. Mereka semua ahli, dan sekilas, orang dapat melihat bahwa mereka semua adalah ahli di alam embrio roh tingkat 6 atau lebih. Tiba-tiba, air di danau bergolak, dan beberapa makhluk besar muncul dari danau air hitam. Itu adalah ular hitam besar dengan sisik tebal dan mata dingin. Masing-masing berdiameter lebih dari 10 meter. Ular hitam raksasa itu berguling, dan air danau bergolak hebat, menimbulkan ribuan gelombang. Ombak menyapu banyak orang, dan tiba-tiba banyak orang tersapu ke dalam danau sambil berteriak kesakitan. Ular mistis Blackwater. Itu adalah ular mistis Blackwater. Seseorang berteriak ketakutan. Huala, ular mistik Blackwater adalah binatang iblis tingkat 7 teratas. Di danau Blackwater, rasanya seperti ikan di air, yang sangat menakutkan. Di danau air hitam, total 6 ular suan air hitam muncul, melindungi teratai air pembersih di tengahnya. Mereka menyapu ekornya, menimbulkan gelombang besar. Tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung, dan mereka semua mengelak. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Beberapa lelaki tua berambut putih menembakkan sinar cahaya surgawi, menyebarkan air danau dan menyerang ular mistis Blackwater. Itu ahli di level monster tua. Seseorang berteriak. Beberapa tetua sangat kuat, jauh melebihi rata-rata embrio roh lingkaran besar. Pada saat yang sama, semua orang melihat Yang Chong dan Wukong juga sangat kuat. Mereka bergegas maju dan bertarung melawan ular hitam dan ular suan. Ada juga beberapa ahli embrio roh tingkat 9 dan 8 lingkaran besar yang maju dengan sekuat tenaga. Pertempuran di danau air hitam tidak ada habisnya dan kacau balau.
Lu Ming berbaur dengan kerumunan dan bergegas maju. Dia memiliki kekuatan melahap, jadi dia tidak takut dengan racun di danau. Namun, dia tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, dia berbaur dengan kerumunan dan menggunakan kekuatan melahapnya. Banyak ahli terbunuh. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Lu Ming tidak akan menyia-nyiakannya. Dia mengepalkan tinjunya dan kekuatan melahap yang kuat meletus, menyelimuti mereka yang terbunuh. Dalam sekejap, esensi darah yang mengalir, vitalitas sejati, dan rune niat semuanya dimakan oleh Lu Ming. 9 garis keturunan naga mulai disempurnakan terus-menerus. Konsep air Lu Ming mulai berkembang pesat. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 1009 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 8 November tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode of perbaikan kata. 1009 membunuh monster tua. Di danau, pertempuran berlangsung sangat sengit. Ular mistik air gelap tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak pejuang yang kuat. Tubuhnya yang besar dipenuhi luka. 2 di antaranya terbunuh, dan tubuh besar mereka terapung di danau. Sisa ular mistis air gelap tenggelam ke dalam danau. Tahta teratai air pembersih adalah milikku. Ketika ular mistis Blackwater mundur, banyak orang mulai menjadi gila dan bergegas menuju tahta teratai air yang membersihkan. Anda ingin mendapatkan tahta teratai air pembersih. Kamu mendekati kematian. Seorang tetua berambut biru berteriak dan meraih dengan jari-jarinya, mencabik-cabik beberapa ahli alam embrio roh tingkat 8 dan 9 dan membunuh mereka. Terlalu kuat. Kekuatan tetua berambut biru ini jauh di atas embrio roh lingkaran besar biasa. Dia adalah seorang ahli di level monster tua. Di arah lain, ada juga ahli yang bergegas menuju tahta teratai air pembersih. Di antara mereka, Yang Chong dan Wukong juga tak tertandingi, tidak lebih lemah dari monster-monster tua itu. Bus. Saat ini, Lu Ming juga mulai bergerak. Sosoknya seperti aliran cahaya, mengalir menuju tahta teratai air yang membersihkan. Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan banyak orang. Tetaplah di sini. Tiba-tiba, 2 serangan mengerikan diarahkan ke Lu Ming. Tatapan Lu Ming menyapu dan menyadari bahwa orang yang menyerangnya adalah 2 orang tua. Kedua tetua ini memiliki budidaya embrio roh yang sempurna, tetapi mereka hanyalah embrio roh biasa yang sempurna. Kamu sedang mencari kematian. Mati. Lu Ming berteriak dengan dingin. Kekuatan melahap keluar dari telapak tangan kirinya dan menyelimuti kedua tetua. Dia menunjuk 2 jari dengan telapak tangan kanannya dan 2 lampu tombak muncul, menunjuk kedua orang tua. Tidak bagus, mundur. Diselimuti oleh kekuatan melahap, kedua lelaki tua itu merasa bahwa semua energi di tubuh mereka sedang dilahap. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka sama sekali. Di saat yang sama, kedua lampu tombak itu sangat menakutkan, memberikan ancaman yang fatal. Mereka berdua berteriak marah, mata mereka berkilat ketakutan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan surga favorit yang menakutkan. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mundur. Kedua lampu tombak itu tiba di depan mereka berdua dalam sekejap. Lepaskan aku. Mereka berdua berteriak, tapi saat berikutnya, cahaya tombak menembus dahi mereka. Kekuatan melahap meledak dan melahap esensi kedua tetua. Lu Ming bisa membunuh embrio roh biasa yang sempurna dengan membalikkan tangannya. Bus. Sosok Lu Ming bergerak dan dia bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, dia berada di garis depan. Mati. Raungan dingin terdengar, dan pancaran cakar yang menakutkan ditujukan ke Lu Ming. Lu Ming tidak ragu-ragu dan memukul dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangannya mengenai cakar biru. Tubuhnya hanya sedikit bergoyang, namun pihak lain terpaksa mundur. Lu Ming melihatnya. Itu adalah tetua berambut biru, ahli di level monster tua. Pada saat ini,
tetua itu memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Orang tua itu tidak mengira seorang pemuda akan sekuat itu. Lu Ming meliriknya dan tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia bergegas menuju tahta teratai air yang sedang membersihkan. Sudah ada orang yang mendekat dari arah lain. Ekspresi tetua berambut biru itu berubah. Dia tidak terus menyerang dan bergegas menuju tahta teratai air pembersih. Elang surgawi berwarna biru dan cakra emas muncul di atas kepalanya. Dia melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi elang surgawi biru, menerkam ke arah tahta teratai air yang membersihkan. Dari segala arah, total 7 sosok mendekati singgasana teratai air yang masih asli. Yang Chong, Wukong, Lu Ming, dan 4 tetua lainnya. Ketujuh dari mereka adalah yang tercepat dan mendekati tahta teratai air pembersih. Enyah, kaulah yang tersesat, mati. Ketujuh dari mereka saling bertukar pandang, dan pertempuran besar tiba-tiba meletus. Serangan mengerikan mengalir satu sama lain, dan pertempuran kacau pun terjadi. Namun, semua orang dengan sengaja menghindari singgasana teratai air yang masih asli, dan Qi tidak mendarat di atasnya. Ledakan, ledakan, ledakan terus berlanjut, dan segala jenis cahaya beterbangan. Ya, elang surgawi biru menerkam Lu Ming dengan hembusan angin yang menakutkan. Itu adalah lelaki tua berambut biru itu lagi. Orang tua, kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin. Cahaya 5 warna meledak saat dia mengaktifkan teknik penjara yang menekan surga dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan itu mengenai elang biru yang saleh dan menghancurkan cakarnya. Sosok tua berambut biru itu muncul kembali. Darah muncrat dari mulutnya saat dia dengan cepat mundur dengan ketakutan di matanya. Kemudian, kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti dirinya. Lu Ming maju selangkah dan muncul di depan tetua berambut biru, menyerang dengan telapak tangannya. Tunggu, ampuni aku. Tetua berambut biru itu berteriak ngeri, tapi telapak tangan Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang. Kaca, tubuh tetua berambut biru itu memiliki lubang besar, dan darah mengalir keluar darinya. Namun, dia belum mati, dan dia ingin lari menyelamatkan nyawanya. Sekarang, dia tidak peduli lagi dengan singgasana teratai air yang sedang membersihkan. Yang ingin dia lakukan hanyalah melarikan diri dan melarikan diri. Namun, bagaimana Lu Ming bisa membiarkannya kabur? Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan 9 naga yang menginjak udara meledak. Tetua berambut biru itu menjerit kesakitan, dan keempat bagian tubuhnya masih utuh. Selanjutnya, Lu Ming melahap semua esensi dari tetua berambut biru. Penatua berambut biru baru saja membangkitkan garis keturunan dewa tingkat pertama. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lu Ming? Meskipun tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, dia masih mudah dibunuh. Di belakangnya, orang lain yang mengejarnya terkejut. Lu Ming terlalu menakutkan. Seorang ahli tingkat monster tua terbunuh begitu saja. Mereka memandang Lu Ming dengan ketakutan di mata mereka. Saat ini, perebutan tahta teratai air pembersih masih berlangsung. Yang Chong dan Wukong bergabung untuk melawan ketiga monster tua itu. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bus! Lu Ming melangkah maju dan mendekati teratai air yang masih asli. Lu Shaoxing. Tatapan Yang Chong beralih ke Lu Ming dengan sedikit kesungguhan. Jelas sekali, dia sudah tahu bahwa Lu Ming telah mengalahkan Hai Ziming. Kemampuan Hai Ziming tidak lebih lemah dari miliknya. Dia tidak yakin Lu Ming bisa mengalahkan Hai Ziming. Lu Ming memandang kerumunan itu dengan acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya untuk meraih tahta teratai air pembersih. Jangan pernah memikirkannya. Mata Wukong berbinar dingin saat dia menusukkan tombak panjang di tangannya ke arah Lu Ming. Lu Ming memukul dengan telapak tangannya. Tubuh Wukong gemetar dan dia mundur. Ledakan. Kemudian, Lu Ming melayangkan pukulan dan monster tua itu mundur sambil muntah darah. Kak, banyak orang terkesiap. Lu Ming terlalu kuat. Wukong, seorang ahli di level monster tua, dengan mudah dilukai oleh Lu Ming. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebaiknya kamu tidak mengadili kematian. Mata Lu Ming menyapu seluruh kelompok. Monster tua, Yang Chong, dan Wukong semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Lu Shaoxing, kamu mungkin kuat, tapi ada banyak dari kita di sini. Kami tidak perlu takut padamu. Kata Wukong. Saat ini,
banyak ahli muncul dari segala arah. Namun, mereka menonton dari jauh dan tidak berani mendekat. Kalian bisa mencobanya, Lu Ming berkata dengan dingin. Yang Chong, Wukong, saya menyarankan agar kita bergandengan tangan dan mengalahkan orang ini. Kemudian, kami akan merebut platform tersebut dengan kemampuan kami sendiri. Jika tidak, kami tidak akan mendapatkan apapun jika orang ini mengambil platform tersebut. Kata salah satu monster tua. Baiklah, saya setuju. Wukong mengangguk. Yang Chong mengerutkan kening. Dia tidak ingin menyinggung anak ajaib seperti Lu Ming kecuali itu benar-benar diperlukan. Yang Chong, bagaimana denganmu? Wukong memandang Yang Chong. Kaisar Naga Abadi Chapter 1010 Bahasa Indonesia. 1010 Bab 1010 Menekan Kerumunan. Yang Chong bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu mundur beberapa langkah dan berkata, meskipun tahta teratai air pembersih sangat berharga, itu tidak banyak berguna bagiku. Saya tidak akan memperjuangkan tahta teratai ini. Baiklah, kamu mengatakannya. Mata Wukong berbinar. Yang Chong adalah lawan yang tangguh. Jika mereka mundur sekarang, mereka akan memiliki satu lawan yang kurang kuat setelah mengalahkan Lu Ming. Dalam benak Wukong, lawan terbesarnya di sini adalah Lu Ming, diikuti oleh Yang Chong. Sedangkan untuk monster tua, Wukong tidak takut. Mata beberapa monster tua berbinar dan mereka memandang Lu Ming satu demi satu. Sekarang, dia hanya perlu berurusan dengan Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura mengamuk muncul. Cahaya terang muncul di atas kepala Wukong dan ketiga monster tua itu. Segala jenis garis keturunan muncul. Di antara tiga monster tua, dua di antaranya memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat kedua, sementara yang lainnya memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat pertama. Masing-masing memiliki basis budidaya di puncak kesempurnaan embrio roh. Adapun Wukong, dia memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat 6 dan budidayanya berada pada tahap akhir dari alam embrio roh tingkat 8. Namun, kekuatan auranya lebih kuat dari monster tua manapun. Hampir di saat yang sama, mereka berempat menggabungkan meridian darah mereka dan menyerang Lu Ming. Mengaum, raungan naga datang dari dalam tubuh Lu Ming. Lu Ming meledak dengan energi naga, dan lapisan cahaya ungu menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya. Kekuatan naganya meledak, dan kekuatannya meningkat pesat. Lu Ming maju selangkah dan melancarkan beberapa pukulan secara berurutan. Ledakan, 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 ledakan. Ruangan itu bergetar, dan kekuatan tinju yang menakutkan menyerang keempat orang itu. Ketiga monster tua itu terpaksa mundur. Hanya Wukong yang kondisinya lebih baik, tapi dia juga terpaksa mundur. Cahaya 5 warna menutupi kedua tinjunya saat dia mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi. Kekuatan teknik ini sangat menakutkan. Dengan penyempurnaan konsep air, kekuatan kelima konsep yang muncul secara bersamaan semakin kuat. Pukulannya seolah mampu menghancurkan segalanya. Berjuang, bertarung. Lu Ming melolong panjang saat semangat juangnya meledak. Cahayanya bersinar terang, membuatnya tampak seperti dewa perang muda. Dia bergerak tanpa hambatan, dan pancaran tinjunya mengguncang langit. Dengan kekuatannya sendiri, dia menekan keempat orang itu. Ruangan itu bergemuruh, dan lusinan suara keras terdengar secara berurutan. Tidak jauh dari situ, Yang Chong sangat terkejut. Dia lalu tersenyum pahit. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa mengalahkan Hai Ziming, dia bukanlah lawannya. Lebih jauh lagi, yang lain bahkan lebih terkejut. Lu Ming sebenarnya menekan 4 ahli sendirian. Perlu diketahui bahwa di mata orang biasa, ahli setingkat monster tua adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan di alam embrio roh. Mereka telah membangkitkan garis keturunan dewa namun belum memasuki alam dewa spiritual. Mereka telah berkultivasi setidaknya selama 1000 tahun, dan beberapa bahkan telah berkultivasi selama 2 hingga 3000 tahun. Seberapa mengerikankah hal itu? Selain itu, ada juga Wukong yang sangat jenius. Mereka berempat bergabung tetapi mereka masih bukan tandingan Lu Ming. Setelah puluhan gerakan, Wukong dan 3 lainnya akhirnya tidak dapat menahannya. Di bawah tekanan kekuatan tinju Lu Ming yang menakutkan, mereka semua berubah menjadi bentuk manusia. Tubuh mereka naik turun, dan nafas mereka lemah. Mereka sedikit banyak terluka. Saat ini, mereka berempat sangat terkejut. Mereka memandang Lu Ming dengan tidak percaya.
Favorit surga kelas 3. Kekuatan tempur Lu Shaoxing pasti telah mencapai tingkat favorit surga kelas 3. Itu benar. Bahkan beberapa favorit surga kelas 3 yang lebih lemah tidak memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Favorit surga kelas 3. Mereka adalah orang-orang paling berkuasa di benua tengah. Sekte Gunung Terapung hanya memiliki 3. Gelombang diskusi terdengar di sekitarnya. Tidak ada yang berani melangkah maju. Bahkan jika singgasana teratai air pembersih berada tepat di depan mereka, mereka tidak berani melangkah maju. Di depan kekuatan tempur Lu Ming, embrio roh biasa yang sempurna dapat dibunuh dengan membalikkan tangannya. Siapa yang berani melangkah maju? Lu Ming melirik kerumunan dan kemudian melangkah maju menuju tahta teratai air yang membersihkan. Wukong dan monster tua lainnya tidak bergerak. Meskipun mereka tidak mau, mereka tahu bahwa kali ini, tahta teratai air pembersih adalah milik Lu Ming. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Huala, saat ini, air di danau bergolak dan sesosok makhluk besar tiba-tiba muncul. Ia menelan tahta teratai air murni dalam satu tegukan dan kemudian masuk ke dalam air. Itu adalah ular raksasa, ular mistis Blackwater. Bukan, itu bukan ular hitam. Ia bahkan lebih besar dari ular mistis air gelap, dan auranya bahkan lebih mengejutkan. Itu adalah Raja Ular Mistis Air Gelap, Raja Ular Air Gelap. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming berteriak dingin dan maju beberapa langkah. Langkah menghentak 9 naga di surga meledak, dan kekuatan mengerikan meledak ke danau air hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh danau air hitam mulai berguncang, dan ombak besar membubung ke langit. Ah, ini buruk. Lu Shaoxing menjadi gila. Pergi-pergi. Cepat mundur. Di sekitarnya, para ahli terbang ke langit ketakutan dan kemudian menuju pantai. Air di danau bergejolak dan ombak besar membumbung ke langit. Di bawah pemboman kekuatan yang menakutkan, bayangan ular Raja Blackwater terlihat samar-samar. Lu Ming melambaikan tangannya dan ratusan tombak panjang terkondensasi di udara, melesat ke arah danau. Raja Ular Hitam mendesis marah dan bergegas keluar dari danau air hitam, terbang menuju pantai. Itu bukan ular Raja Blackwater, itu manusia. Dia berkata. Mata Lu Ming menjadi dingin. Ular Raja Blackwater ini bukanlah ular asli. Seseorang dengan garis keturunan ular Raja Blackwater telah menggunakan fusi garis keturunan. Orang ini sangat licik. Garis keturunannya adalah Raja Ular Air Hitam, jadi dia tidak takut dengan racun di danau air hitam. Dia sudah menyelam ke dasar danau, menunggu kesempatan untuk merebut tahta teratai air yang masih asli. Namun, bagaimana Lu Ming bisa membiarkan orang ini lolos begitu saja? Dia maju selangkah dan mengejar ular Raja Blackwater seperti aliran cahaya. Saat ular Raja Blackwater hendak melarikan diri dari air hitam, cahaya pedang putih menebasnya. Cahaya bilahnya sangat menakutkan, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Raja Ular Hitam terkejut. Tubuh ularnya yang besar meringkuk dan kembali menjadi bentuk manusia. Ini adalah seorang lelaki tua yang rambutnya hampir rontok. Matanya menyeramkan. Dia menghindari cahaya pedang dan ingin melarikan diri dari sisi lain. Namun, saat ini, Lu Ming telah tiba. Dia melayangkan pukulan dan cahaya dari tinjunya menyelimuti lelaki tua itu. Tubuhnya gemetar dan terhalang. Monster tua Blackwater. Seseorang berteriak kaget, mengenali lelaki tua itu. Garis keturunan yang telah dibangkitkan oleh lelaki tua ini sebenarnya adalah tingkat dewa tingkat ketiga. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dia belum berhasil menembus alam dewa spiritual. Namun, kekuatan tempurnya sangat kuat dan dia sangat terkenal di wilayah Sekte Gunung Terapung. Silala, saat ini, suhu sekitar turun tajam. Banyak orang melihat sekeliling dan melebarkan mata. Ternyata cahaya pedang itu tidak mengenai monster tua air hitam, melainkan danau air hitam. Pada saat ini, seluruh danau air hitam membeku, dan danau air hitam sepanjang 100 mil menjadi danau es. Seorang pemuda jangkung dan kekar melangkah di udara dan muncul di sisi lain monster Blackwater. Dia berdiri di kedua sisi Lu Ming dan mengepung monster Blackwater di tengah. Cukuang, itu Cukuang, seseorang berseru. Cukuang sebenarnya datang juga. Ini akan menjadi menarik. Mungkinkah Cukuang juga menyukai tahta teratai air yang membersihkan? Meski banyak orang terkejut, mata mereka juga berbinar. Cukuang,
yang menduduki peringkat kedua di antara 10 ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung, telah muncul. Cukuang memiliki sosok kekar dan berpakaian santai. Dia membawa pedang di punggungnya. Tatapannya melewati monster tua Blackwater dan mendarat di Luming. Kamu adalah Lu Shaoxing? Cukuang bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Aku dengar kamu mengalahkan Ling Yunkong dan Hai Ziming. Cukuang bertanya lagi. Itu benar. Apakah Anda ingin membela mereka? Kata Lu Ming.